tanda kasih sayang Allah dari semua orang Islam yang ada. Hari ini Pak, kita yang lebih kurang, yang banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk menyadari atas perkara apa? Perkara semua orang berbeda berpendapat. Balik kepada Allah yang berbeda sampai kepada Allah. Hari ini kita dipilih. Hari tersebut sudah 1445 tahun yang lalu. Cuma berapa banyak hampir 7 miliar manusia hari ini yang tahu. Ada manusia, orang Islam sekitar 16-17%. Dan semua orang Islam menjadikan hadis dan cuma banyak dari kedua agama Allah menyampaikan hal ini. Cuma perkara hidayah tadi, perkara pemahaman tadi perlu pemahaman. Sehingga orang-orang berkorban dalam agama ini untuk mengamalkan Allah, sehingga Allah memberikan pemahaman dalam agama. Bersyukur Pak, bukan minta kita kalau manusia tadi lahir pertama dia Allah SWT katakan dan lalu Allah katakan Allah SWT seluruh kalau balas saya Allah contoh yang mulia, begitu besarnya iman seluruh sehingga yakin dan percaya benar ya Allah, Engkau lah kami, Engkau lah kami. Maka kemudian karena kasih sayang Allah SWT dan keinginan kasih sayang Allah tadi, sehingga Allah SWT mengantarkan kita ke alam melalui alam rahim hidup. Di alam rahim Allah SWT memberikan waktu tenggat, waktu 9 bulan 10 hari. Dan ada yang lebih jumlahnya sedikit. Di alam rahim Allah SWT sempurnakan jasad. Padahal jasad tadi pemanfaatannya bukan di alam rahim. Alam rahim adalah persenjataan. Apabila tadi manusia tadi berhubungan dengan satu tetes air minum, kemudian dengan kuasa Allah berubah menjadi satu darah, menjadi darah, segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian Allah SWT dengan kasih sayang Allah lengkapkan anggota tubuh jasad manusia dari kepala, kemudian Allah SWT berikan tangan, mata badan, kemudian kaki, lengkap dengan fungsinya masing-masing. Sehingga anak tadi, seorang bayi tadi di alam rahim ibunya, kemudian Allah SWT sempurnakan jasadnya, dan kemudian di jasad di dalam alam rahim berkata, ya Allah, betapa mata ini Allah, sesungguhnya kami tak perlu lihat. Ya Allah, betapa ini mulut, sesungguhnya kami tak perlu makan yang dari sini. Ya Allah, betapa ini betapa makanan yang dari kami ya Allah, karena kami tak bisa kemana-mana, kami cukup di sini. Kami makan bersama ibu kami, tapi karena mahalan dan kasih sayang Allah SWT kepada manusia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan itu jasad. Apabila manusia tadi telah lahir ke dunia, maka penyempurnaan jasad tadi akan dipergunakan di dunia. Setelah dia disempurnakan di dunia, maka anggota badan tadi, panca indera, mantan yang dikatakan makhluk paling sempurna yaitu manusia, mempunyai manfaat yang begitu luar biasa. Hari ini kita takjub, dan dia bisa katakan
ketetapan 10 makhluk ini di dunia 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan ini dunia. Jumlah rezeki semua makhluk Allah di dunia ini telah Allah tetapkan dan telah Allah sempurnakan. Hal ini karena lalainya manusia pada Allah, karena ingkarnya manusia pada Allah, sehingga manusia berusaha untuk mengatur kadar rezeki ketetapan yang telah Allah SWT berikan kepada diri. Khususnya kita manusia. Pada Allah tetapkan tak akan berkurang, tak akan bertukar rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita. Hari ini karena lelahnya iman kita harus mencari rezeki. Karena rezeki itu telah Allah tetapkan. Kita nggak terima kalau kita dapat penghasilan sedikit. Kita berusaha bagaimana penghasilan saya ini bisa mencukupi. Padahal Allah SWT menciptakan rezeki, menetapkan rezeki, pasti berlebih. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya Dialah Allah yang memberikan rezeki kaya dan cukup. Hari ini kita tak terima kalau kita kekurangan. Padahal kenapa kita merasa kekurangan? Karena apa namanya? Karena kita mengambil ketetapan Allah, mengambil kewenangan Allah, mengambil kewajiban Allah terhadap Allah. Sehingga yang sudah ditetapkan oleh Allah yang tak mampu kita ambil, sehingga menjadikan diri kita risau, menjadikan diri kita gelisah, bahkan diri kita tidak dapat menerima kebaikan ketetapan baik dan buruk dari Allah SWT. Hari ini seluruh manusia, hampir 7 miliar manusia. Kemudian kita lihat pada sekeliling kita, bagaimana orang hari ini bersyukur, pergi pagi, pulang malam, peras kerja yang dibanting-banting, hanya untuk mencari rezeki. Kalau bapak rezeki itu benar-benar mungkin kita lebih paham semua. Apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita sedang kerja. Selebihnya apa? Selebihnya adalah kalau itu hal pasti akan dihisap. Dan celaka lagi kalau itu halal pasti akan dihisap. Hari ini kita paham, tapi kenapa dari kita semua yang berusaha bagaimana mengumpulkan harta? Dunia ujian. Allah katakan dalam Allah menciptakan kita, Allah mengatakan kita di dunia ada suatu ujian. Apabila sebagaimana seseorang dengan tamat kuliah atau tamat sekolah SMA untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 nanti terakhir dia dulu ada kelas. Ada ujian. Setelah dia dinyatakan lulus dari ujian, maka dia bisa dapat ijazah. Hari ini kita lihat di dunia, Allah SWT menjadikan kita makhluk yang sempurna, makhluk yang abadi, diantarkan di alam ruh dan alam rahim dan alam dunia dan menuju ke alam akhirat. Tuan-tuan yang mulia, sesungguhnya tuan-tuan mulia, kita semua akan menjadi raja-raja di surga Allah SWT. Allah SWT akan memperpanjang hidup ini di dunia, ditetapkan umur kita, ditetapkan kita untuk akhir zaman mendapatkan ujian kehidupan di dunia. Bahkan alim ulama katakan dunia ini adalah ujian. Kemudian dunia ini adalah seperti ibarat kata Nabi Muhammad SAW, dunia ini ibarat seorang wanita tua yang siap meminta untuk dipinang. Setiap calon-calon pengantinnya akan diminta, ayo mari meminang saya. Setelah didapat berapa banyak korban-korban dari keluarga saya dulu. Hari ini kita lihat mana pemimpin dunia yang dulu pernah berjaya pada masa itu. Mana dia? Mana yang tokoh-tokoh dunia hebat, yang di kerajaan-kerajaan besar, harta, kekuasaannya hebat. Hari itu dianggap manusia dia sebagai orang hebat. Itu pun punya masalah. Bahkan dasarnya lagi, orang-orang zaman dahulu, kaum Ad merasa dirinya hebat. Allah SWT berikan kelebihan kepada dirinya, mempunyai anggota tubuh yang besar, sehingga dikatakan dia untuk mencabut pohon kelapa itu menggunakan tangan-tangannya saja. Begitu besar, begitu kuat, begitu hebat. Karena dia dihantarkan ke dunia, dia tidak taat kepada Allah, maka Allah SWT hancurkan itu. Pelajaran bagi kita hari ini, bagaimana kaum Madian yang hebat dalam perdagangan, Masya Allah. Sukses dalam perdagangan, Pak. Bukan perdagangan kayak kita, bukan lalu, Tokopedia, Shopee, segala macam, bukan. Ini dunia Allah dikatakan hebat mereka, sukses dalam perdagangan, tapi dia ingkar kepada Allah, maka Allah hancurkan. Kemudian Firaun laknatullahi, Masya Allah, dikatakan 500 tahun itu tak ada sakit. Kita hanya baru begadang 1 malam besok kita tidur. Hebat Firaun
punya kerajaan, dia punya kekayaan, dia punya pasukan, dia punya undang-undang, dia punya kuasa. Semua kata dia. Waktu beda saja lagi, dia menyatakan aku adalah Tuhan. Begitu kuat hebatnya dia bisa menyatakan itu. Hari ini siapa yang berani menyatakan diri Tuhan? Tapi pola pikir cara yang dilakukan oleh Firaun itu banyak yang kita saksikan begini. Kemudian siapa lagi yang berani hebat? Semua orang yang merasa orang-orang dari dahulu
Ternyata itu Syekh Mahmud bin siapa itu cucunya Muaz bin Jabal. Di situ di prasasti disebutkan Pak, di satu kakinya ada ulama Aceh sekarang kami mengatakan bahwasanya ini artinya agama muncul dari pintu-pintu. Telah sampai Pak, korban para sahabat itu kan harapan kita ini Pak, negara kita Nusantara saat itu. Begitu risaunya pikir para sahabat diteruskan dengan tanda sehingga agama hari ini bisa kita rasakan. Tapi apa yang kita amalkan teman-teman yang bersama? Bagaimana perasaan kita? Bahkan teman-teman tak berkerut kedinginan dan saudara-saudara kita di musuh. Sementara dulu para sahabat telah mengorbankan harta diri dan masa untuk menyampaikan ini kepada agama, sehingga agama telah sampai kepada hati-hati. Bukanlah dibuat oleh internet, oleh media massa, bangsa, apapun itu, bukan. Tidak ada satu negara atau orang masuk Islam karena itu. Tapi orang masuk Islam dapat hidayah oleh Allah karena pengorbanan orang lain. Agama itu taklah dibawa oleh guru, taklah dibawa oleh media massa, internet atau yang lainnya, tapi pengorbanan dari gerak pikir dan lisan. Sebagaimana para sahabat dan tabi'in telah mampu telah menyebarkan agama sehingga sampai kepada hari ini teman-teman berkat karunia Allah SWT kita ditempatkan dilahirkan di Indonesia, di negara yang katanya gemari kalau jinawi, tongkat kayu dan batu jadi tanah.
dispensasi. Para sahabat apabila dia mengeluarkan pergunakan harta dunia dan masa kurang dari 10%, maka mereka akan menjadi orang susah. Maka dikatakan dalam cerita ada dua sahabat yang tidak ikut dalam perang, sehingga Nabi menurut perintah Allah untuk berbicara kepada sahabat hanya meninggalkan dua orang saja. Apabila sekalian kalian mengurangi 1/10 dari harta maka kalian salah. Tapi kemudian kita ini diminta umat akhir zaman ini untuk pada umat ini menjadi nas. Kita dikatakan terbaik bukan karena ibadah kita, bukan karena zikir baca Quran kita. Kalau kita terus baca Quran kita semoga Allah menikmati semua baca Quran kita bersama. Kalau Allah lihat dengan hati iman kita nih, bagaimana keyakinan kita, apabila kita satu musibah bukan kepada Allah kita sandarkan, kita selalu menjalankan keadaan. Tersandung bantu aja kadang-kadang bukan ketika Allah ditimpa dengan satu masalah marah, emosi, kadang-kadang binatang keluar dari mulut. Begitu lemahnya iman kita ini, tapi itu pun Allah SWT puji Pak, yang meningkat dalam Al-Quran. Baginda Nabi katakan kita di saudara baginda Nabi, karena apa? Karena besar ya sudah. Hari ini dakwah menjadi tanggung jawab kita pada zaman umat terdahulu tak ada lagi Pak. Nabi-nabi sudah tak ada. Hari ini hanya Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang terakhir, dan umur dunia ini kata-kata sampai 1500 tahun. Manisnya dunia hari ini kita rasakan paling 10 tahun lagi kesempatan tangan kita. Hari ini pilihan tangan kita Pak, umur kita nggak tahu sampai kapan. Orang tua